Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film berjudul The Shift 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang mencari istrinya di dimensi lain. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai dengan seorang pemimpin perusahaan bernama Kevin yang mengalami kehancuran saat krisis likuiditas melanda. Dalam 3 hari terakhir, total nilai dari seluruh aset anjlok yang membuat para Wall Street menarik dananya. Dan karena hal itu, Kevin harus memecat semua karyawan dan menyatakan pilot pada perusahaannya. Di tengah rasa galau yang Kevin alami, seorang gadis bernama Molly tiba-tiba menghampirinya untuk mendongeng. Molly melakukan hal tersebut karena teman tongkrongannya memberi tantangan untuk mengajak Kevin berkencan. Meski Kevin mengetahui hal itu, Kevin tidak keberatan. Lambat laun, keduanya mulai dekat hingga mereka akhirnya hidup bersama. Di suatu hari, Kevin mulai bekerja sebagai seorang pegawai biasa. Sebelum Kevin pulang ke rumah, ia sempat berdebat dengan Molly mengenai tunggakan yang harus Kevin bayar. Di tengah mereka mendongeng, tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil milik Kevin. Sesaat setelah Kevin sadar, seorang pria yang mengenalkan dirinya sebagai sang dermawan menawarkan bantuan kepada Kevin dengan memberikan Kevin sebuah pekerjaan. Karena terlihat mencurigakan, Kevin tidak peduli akan hal itu dan memutuskan kembali ke mobilnya. Namun saat ia melihat sekitar, Kevin dibuat bingung karena suasana yang sepi dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Kevin semakin bingung saat sang dermawan menjelaskan semua orang masih berada di tempat yang sama dan hanya Kevinlah yang berada di tempat berbeda. Untuk menjelaskan semua itu, sang dermawan mengajak Kevin ke sebuah restoran. Setiba di sana, beberapa orang yang berada di tempat tersebut terlihat cemas melihat kedatangan sang dermawan, termasuk seorang pramusaji bernama Tina. Melihat orang di sekitarnya ketakutan, Kevin menduga bahwa sang dermawan sebenarnya seorang penipu. Namun sebelum sang dermawan menjelaskan, tiba-tiba Tina muncul untuk mengantarkan pesanan sang dermawan. Dan karena hal itu, sang dermawan menyuruh Tina untuk ikut duduk bersamanya. Meski Tina terlihat ketakutan, Tina tak bisa menolak permintaan sang dermawan. Kemudian sang dermawan melanjutkan penjelasannya, dimulai dari pernikahan Kevin dan Molly. Sebelum Kevin mengalami insiden kecelakaan, mereka berdua sempat berdebat mengenai pembayaran tunggakan. Dan karena tindakan Kevin yang menolak membayar tunggakan tersebut, maka banyak kemungkinan tidak terbatas yang akan terjadi. Sebagai contoh, saat Kevin menolak membayar tunggakan, sang dermawan mengirim doppelganger dari bumi di dimensi lain untuk menggantikan Kevin membayar tunggakan. Karena jika Kevin menolak, maka banyak kemungkinan yang akan terjadi jika membuat kekacauan. Untuk itu, sang dermawan mengirim sebuah doppelganger dari bumi dimensi lain untuk mengganti Kevin menyetujui membayar tunggakan tersebut. Bahkan, sang dermawan juga menggeser Molly saat Molly menolak pemberian liontin dari Kevin. Tentu saja, Kevin tidak mempercayai sang dermawan dan meminta sang dermawan untuk membuktikan perkataannya. Sang dermawan pun setuju dengan permintaan Kevin dan memintanya memilih salah satu orang di sekitarnya untuk digeser. Kevin yang belum mengetahui arti dari geser kemudian memilih Tina. Sedangkan Tina yang mengetahui hal itu hanya bisa menangis, begitu pula kedua orang tuanya yang pasrah anaknya akan digeser. Di saat yang sama, sang dermawan mengeluarkan sebuah jam yang membuat Tina hilang seketika. Melihat Kevin yang terkejut, sang dermawan kembali menjelaskan bahwa Tina yang digeser akan dikirim ke dimensi lain di mana kedua orang tuanya tidak pernah mempunyai anak, yang berarti Tina hanya seorang yatim piatu.
Dan tujuan dari sang dermawan memanggil Kevin untuk mengajaknya bergabung yaitu sebagai shifter, sama seperti Kevin dari dimensi lain yang digeser sang dermawan. Namun Kevin menyadari bahwa sang dermawan hanya ingin mengatur dunia sesuai keinginannya dan menganggap sang dermawan sebagai iblis. Bahkan dengan tawaran kekayaan yang ditawarkan sang dermawan, Kevin tetap menolak dan lebih memilih menutup mata untuk berdoa. Sang dermawan pun terkejut karena baru pertama kali Kevin menolak tawarannya. Kevin sendiri berdoa agar diberi kekuatan untuk melawan sang dermawan. Sesaat setelah Kevin berdoa, tiba-tiba sang dermawan menghilang. Who is exactly what you want. Something glorious. A combative spouse for some. I'm in trouble and I can't do this alone. You're not even worth his effort anymore. Below that he won't sink to. I'll leave you alone. Ever. I just didn't know what else to do. Mengetahui sang dermawan telah menghilang, Kevin bergegas keluar restoran dan sempat meminta maaf kepada kedua orang tua Tina atas perbuatannya. Namun, sesaat setelah keluar dari restoran, para shifter sudah menyadari atas perbuatan Kevin dan mulai memburunya. This is not my world. 5 tahun berlalu semenjak sang dermawan menghilang, Kevin sekarang hidup di dunia yang dipenuhi perang dan kebencian. Hanya Tuhan yang Kevin yakini bisa menyelamatkannya. Sampai pada akhirnya para shifter itu muncul. Dengan bekerja secara rahasia, para shifter membawa tentara, pendeta, atau siapapun yang bermasalah ke dimensi lain. Miliaran orang pun menghilang dan kedamaian dipulihkan. Intinya gini, setiap manusia yang membuat keputusan tidak sesuai dengan keinginan sang dermawan, maka sang dermawan akan memindahkan orang tersebut dan menggantikannya dengan doppelganger. Jika doppelganger melakukan hal yang sama, maka ia juga akan dipindahkan oleh sang dermawan sampai para doppelganger membuat keputusan sesuai dengan keinginan sang dermawan. Sedangkan untuk para shifter sendiri adalah Kevin yang datang dari dunia yang berbeda setelah melakukan hal yang serupa. Saat Kevin menonton TV, ia melihat sebuah iklan teater Vika, di mana siapapun dapat melihat doppelganger miliknya hidup di dunia lain. Sebelum Kevin berangkat bekerja ke sebuah pabrik, Kevin menuliskan doa yang Kevin ingat sebelumnya di lembaran kertas. Selang beberapa saat, Kevin pun tiba di pabrik dan memberikan doa dan pengetahuan dari kitab suci yang ia catat kepada temannya bernama Jibril. Sebagai gantinya, Jibril diminta untuk menyebarkan apa yang Kevin tulis. Kevin mempunyai tujuan untuk kembali ke dunia asalnya untuk bertemu Molly. Setiap hari, Kevin menulis kitab suci yang Kevin ingat di sebuah kertas karena kitab suci dianggap ilegal di tempat tersebut. Namun, tanpa Kevin sadari, ada seseorang yang memperhatikannya. Call me that. Sorry, shifters. It's been out the entire room. These pages? Lunchtime is over. That's all they look forward to. Hari demi hari berlalu dengan Kevin menyerahkan catatannya kepada Jibril. Meski Kevin hidup serba kekurangan, ia mencoba sebisa mungkin menjadi orang baik sesuai apa yang diajarkan di kitab suci. Sedangkan Jibril yang mengetahui Kevin hidup serba kurang, Jibril pun selalu membantu Kevin dengan membagikan makanannya kepada Kevin. 5 years, how much more patience you got? To himself, he passes through now and then. What do you think you're doing wrong? Di suatu hari, ia bertemu teman lamanya bernama Russo yang terus mencari kucingnya. Dan sebagai seorang yang bekerja di teater Vika, Russo memberi Kevin kesempatan untuk mencoba mencari Molly lewat doppelgangernya yang hidup di dunia lain. FDR yang Kevin lihat, doppelgangernya hidup sebagai anggota gangster, seorang miliarder hingga seorang napi, namun Kevin belum melihat Molly. Sampai suatu ketika, Kevin melihat doppelganger miliknya sedang berkencan dengan Molly. Sayangnya waktu yang dimiliki Kevin habis sebelum ia melihat detail dari kejadian tersebut. Sedangkan Russo pun terkejut karena siapa sangka Kevin bisa menemukan orang yang ia cari dari banyaknya dunia yang doppelganger tinggali.
Di malam harinya saat Kevin di supermarket, tiba-tiba ia teringat saat ia, Molly, dan anaknya pergi ke supermarket. Karena terlalu asik mendongeng, Kevin dan Molly tidak menyadari anaknya sedang keluyuran. Selang beberapa saat, mereka berdua baru menyadari hal tersebut, namun semuanya terlambat karena anaknya sudah hilang. Bahkan dengan bantuan polisi, anaknya tidak bisa ditemukan hingga mereka berdua terlibat pertengkaran. Kevin menyadari bahwa ia harus segera memperbaiki hubungannya dengan Molly dengan memberikannya sebuah liontin yang meminta Molly untuk percaya bahwa anak mereka masih hidup. Namun Molly sendiri sudah menerima bahwa anaknya telah tewas. Dari situlah pertengkaran keduanya kembali terjadi. Beberapa saat kemudian, Kevin kembali sadar dan mulai mengais sampah untuk mencari makanan. Tak lama seorang pria muncul untuk menawarkan makanan kepada Kevin. Karena perutnya keroncongan, Kevin pun mengikuti pria tersebut hingga ke rumahnya. Setibanya di tempat, Kevin melihat istri dari si pria dan kedua anaknya yang sudah menyambutnya. Sesaat setelah menerima makanan, Kevin hendak pergi dari rumah tersebut. Namun tiba-tiba si istri mengunci pintu yang membuat Kevin mulai panik. Akhirnya, si pria pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya melihat Kevin saat menyerahkan catatan kitab suci kepada Jibril. Karena merasa penasaran, si pria pun meminta Kevin untuk mengajarinya kitab suci. Sedangkan Kevin memulai ajaran ceritanya dengan kisah nabi-nabi. Tak lama berselang, sebuah alarm peringatan berbunyi. Dan saat itu juga berita mengenai kembalinya sang dermawan muncul di berita. All those cardinal clerics. Primary purpose, as always, is the state continuation of the peace that we... Good news that at long last... Good night. Di keesokan paginya, Kevin kembali menemui Russo untuk kembali mencari Molly. Kali ini, tak butuh waktu lama Kevin untuk menemukan Molly. Saat ia sedang melihat kehidupan Molly, ia sempat terkejut karena Molly mengenakan liontin pemberiannya. Kevin yang melihat itu pun sangat bahagia karena ia berpikir Molly masih mengingatnya. Kemudian Kevin kembali menemui Russo untuk meminta koordinat di mana Molly berada. Tentu saja Russo tidak mengetahui lokasi Molly karena mesin hanya menampilkan kehidupan doppelganger secara acak. Russo juga menegaskan bahwa kemungkinan Kevin menemukan kecil karena ia tidak memiliki alat deviator seperti The Shifter dan Sang Dermawan. Namun Kevin tidak menyerah, ia mempunyai ide untuk bertemu dengan Sang Dermawan untuk meminta alat deviator yang mampu berpindah antar dimensi. Molly and necklace when our son... Finding the exact same Molly up. Can I find? I don't know, man. It moves too fast for that. Let's just go reset the feed. No. I don't know. You left the room. Help me. I need you to give me a gun. Di malam harinya, Kevin kembali menemui Jibril untuk meminta sebuah pistol kepadanya. Dengan memberikan halaman terakhir dari kitab suci, dan Kevin pun berharap Jibril bisa membantunya. Sedangkan Jibril yang terus membaca catatan yang ditulis oleh Kevin mulai menyadari bahwa yang diperangi Kevin mungkin sosok iblis. Oleh karena itu Kevin bersedia membantu Kevin dengan memberikannya sebuah pistol. Laser, everyone's got that's insane. 5 years ago. He'll let you get close enough. These are the last pages that you're gonna get. Thank you. Di keesokan paginya, Kevin melihat Sang Dermawan masuk ke sebuah kafe bersama seorang pria. Di saat yang sama, para penduduk mulai antri untuk bergabung menjadi shifter karena mereka ingin mengubah hidupnya. Saat terjadi keributan antara penduduk, Kevin memanfaatkan keadaan tersebut dengan menyelinap masuk ke dalam kafe. Namun saat Kevin masuk kafe, ia sudah berpindah tempat dan saat Kevin keluar, ia melihat Sang Dermawan yang sedang mengobrol dengan seorang pria. Para shifter yang menyadari Kevin menyelinap sudah mengepungnya dari luar kafe. Akhirnya Kevin pun masuk untuk bersembunyi dari para shifter, tetapi ia tidak bisa menemukan Sang Dermawan. Kevin yang mulai frustasi mulai mengamuk di dalam ruangan sampai akhirnya Sang Dermawan muncul dengan melepas pistol miliknya. Sang Dermawan juga memanggil Jibril yang ternyata sudah mengkhianati Kevin dengan bergabung menjadi shifter. Sang Dermawan ingin membuktikan bahwa semua manusia bisa berubah jika mereka diberikan harta dan kekuasaan seperti Agus. Meski demikian, tawaran agar Kevin bergabung dengan Sang Dermawan masih berlaku. Sang Dermawan mengatakan bahwa semua dari doppelganger Kevin di seluruh dimensi, tak satu pun dari mereka yang menjadi orang baik.
Mendengar hal itu, Kevin ingin membuktikan bahwa ia bisa merubah menjadi orang yang baik. Sedang sang dermawan ingin membuktikan perkataan Kevin dengan menyuruhnya keluar dari dalam kamar. It's just selfishness. She'd hold the door open for you, that he helps you and that he loves you. You're never gonna be good enough. Saat Kevin keluar, para shifter sedang mencarinya yang membuat Kevin mulai dihujani peluru. Untuk bersembunyi dari para shifter, Kevin kembali masuk ke ruangan, namun Jibril yang terlambat bersembunyi akhirnya tewas tertembak. Di tengah hujan peluru yang diterimanya, Kevin melihat deviator yang dikenakan Jibril. Dan dengan deviator tersebut, Kevin mulai berpindah antar dimensi. Dari dunia satu ke dunia lain, Kevin terus berpindah dan berharap bisa kembali bertemu dengan Molly. Dan untuk membuktikan bahwa ia bisa berubah. Sampai akhirnya Kevin tiba di dunia di mana Tina yang sebelumnya digeser sang dermawan berada di sebuah RSJ. Saat Kevin mencoba mengajak Tina mengobrol, Tina tiba-tiba memaksa Kevin untuk mengembalikannya ke dunia orang tuanya. Namun Kevin yang tidak mengetahui caranya tiba-tiba kembali ke tempat asal di mana para shifter sedang mencarinya. Kevin terus berlari untuk menghindari para shifter hingga akhirnya ia kembali ke teater. Sambil melihat kehidupan doppelganger miliknya, Kevin berharap ada sebuah petunjuk di mana lokasi Molly berada. Dan saat Kevin sudah terkepung oleh para shifter, tiba-tiba sebuah keajaiban muncul. Russo mendapatkan sebuah titik koordinat di mana Molly berada. Dengan kode yang diberikan oleh Russo, akhirnya Kevin pun bertemu dengan Molly. Dengan kemunculannya yang mendadak, Kevin segera menghampiri Molly dan mengatakan bahwa ia telah menyesal. Kevin mengungkapkan perasaannya bahwa ia masih mencintai Molly dan ingin memulai lembaran baru bersamanya. Namun, Molly sudah move on mengingat Kevin sendiri yang memutuskan hubungan di antara mereka. Meski begitu, Kevin terus meyakinkan Molly bahwa ia tidak bisa hidup tanpanya. Bahkan Kevin menceritakan semua yang ia alami saat mencari Molly. Isn't me how much time I have. You're not making any sense. Sorry that I didn't give you that time. Sayangnya, sebelum Kevin menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba ia dipanggil kembali oleh sang dermawan. Sang dermawan ingin membuktikan bahwa tanpa sepertujuannya Kevin tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan ingin membuktikan bahwa Tuhan yang selama ini Kevin yakini sebenarnya tidak peduli dengan umatnya. Untuk membuktikan hal tersebut, sang dermawan memanggil kembali Tina dan menyuruh Kevin untuk memilih antara Molly dan Tina. Dengan Kevin memilih Molly, maka ia bersedia bekerja dengan sang dermawan, sehingga sang dermawan bisa membuktikan jika Kevin mengikuti keinginan sang dermawan, maka apa yang diinginkan oleh Kevin bisa terwujud. Jika Kevin memilih Tina, ia bisa kembali ke keluarganya, namun Kevin akan kehilangan Molly untuk selama-lamanya. Mendengar hal itu, Kevin pun sempat terdiam, hingga akhirnya Kevin lebih memilih Tina untuk kembali ke keluarganya ketimbang Molly. Kevin ingin mengikhlaskan Molly karena jika memang takdir berkehendak, yang ingin Kevin buktikan bahwa ia bisa berubah menjadi orang yang baik dengan memperbaiki kesalahannya dengan mengirim Tina kembali ke keluarganya. Sang dermawan yang mendengar hal itu pun langsung esmosmi karena baru kali ini ada yang benar-benar menantangnya. Saat dermawan ingin membunuh Kevin, tiba-tiba sebuah cahaya muncul. Seketika Kevin dipindahkan ke kejadian setelah Kevin dan Molly bertengkar. Kevin yang mengetahui hal itu pun tahu bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan. Kemudian Kevin mulai berbincang dengan Molly untuk memulai hidup baru dan menjalani rintangan hidup bersama. Dan akhirnya mereka berdua pun menjalani kehidupan baru dipenuhi kebahagiaan dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Shift. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yande, sampai jumpa di video berikutnya.